Hati adalah sumber segala sesuatu. Hati adalah tempat daripada kejahatan itu bisa timbul. Dan pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita harus memperbaharui hati ini. Kita buka dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Dikatakan apa di sini? Ada baiknya saudara buka Alkitab saudara, kita baca bersama-sama. Kalau kurang kelihatan di sini, kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kita hati yang keras. Karena sesuatu yang keras sulit untuk dirubah. Kalau saudara mau merubah kayu, saudara bentuk menjadi sebuah pajangan, tidak bisa seperti saudara merubah lilin malam. Saudara tahu malam? Buat mainan atau slime. Keras. Begitu sebaliknya, ketika kita melihat ada sesuatu yang lembut, sesuatu yang taat, maka Tuhan akan mengubah. Tahun 2021 adalah tahun pemulihan bagi saudara dan saya, amin. Yang hatinya tidak taat, menjadi taat. Yang hatinya keras, dilembutkan oleh Tuhan, amin. Yang tahun 2020 malas-malasan ke gereja, jadi jadi orang-orang rebahan dengan alasan, aduh nanti saya terpapar, aduh nanti saya begini begitu dan lain sebagainya. 1 tahun kita sudah lewati. Dan tahun baru ini baru berjalan 3 hari, berarti apa? 24 kali 3, berapa? Ayo, yang suka nagihan. 72 jam, saudara. Yang suka nagihan. 72 jam baru berjalan di tahun 2021. Ada mungkin ada masalah demi masalah yang kita harus hadapi. Masih ratusan hari lagi yang harus kita lewati, saudara. Mungkin sebagian doa-doa kita sudah dijawab di tahun 2020. Mungkin penyakit kita sudah disembuhkan di tahun 2020. Memasuki tahun yang baru, janji Tuhan bagi umatnya tetap berlaku. Oleh karena itu firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita mempercayainya dengan iman, kita akan mendapatkan mujizat itu, amin. Dia senantiasa merancangkan damai sejahtera bagi umat-umatnya, termasuk saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih. Dia akan memberikan kemampuan bagi saudara dan saya agar hidup taat. Seperti di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 tadi. Hidup taat seturut firman Tuhan.
Hati roh yang baru harus diikuti juga dengan sikap perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam tahun yang baru ini, kita juga semua pasti rindu jawaban-jawaban atas firman daripada Tuhan. Jawaban-jawaban atas doa-doa kita. Kita rindu doa kita terjawab. Segala keinginan yang kita minta, Tuhan pasti jawab. Oleh karena itu dengan hati yang baru ada beberapa hal, saya catat ada 3. Ya, 3. Ada 3 yang harus kita lakukan di awal tahun ini, saudara. Dan agar janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Pemulihan dalam bidang ekonomi. Pemulihan dalam bidang kesehatan. Dan pemulihan dalam pertambahan jiwa-jiwa baru. Supaya nama Tuhan yang dipuji dan dibesarkan. Itu yang kita minta kepada Tuhan. Semua aspek dipulihkan. Yang pertama, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita mempunyai hati yang baru, dengan hati yang baru kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti saudara kita yang beragama Muslim. Sebelum melakukan apapun, Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita nggak pernah dalam nama Yesus? Nggak pernah, jarang sekali kita terucap. Oh Pak Pendeta nggak tahu kan saya di dalam hati ngomongnya iya. Saudara mau datang ke rumah orang yang saudara datangi, jarang saudara berdoa, apalagi kalau lagi dalam keadaan marah, keadaan hati yang panas, emosi yang tinggi yang meledak-ledak. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu akan membuat kita menjadi lebih lagi menerima janji-janji Tuhan. Ingat kepada Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Makanya ada baiknya mencontoh apa yang dilakukan seorang anak Tuhan. Setiap pagi dia begitu buka toko, pegawai masih beberes dalaman toko, dia buka firman Tuhan, dia baca firman Tuhan. Sambil menunggu pelanggan dia baca firman Tuhan. Kalau sekarang kan berbeda saudara. Sambil nunggu pelanggan yang datang, orang-orang yang mau beli di toko kita, kita buka status orang. Kita buka IG, kita menjadi orang-orang yang tahu segala sesuatu di medsos. Ingatlah kepada Tuhan ketika kita berbuat apapun, baik dalam pekerjaan, di kantor, di rumah, di jalan, di lingkungan sosial, keluarga, pergaulan. Dan saya mau mengajar kepada saudara-saudara sekalian, keluarkanlah kalimat-kalimat positif. Amin. Kalau saudara rasa udah sesek, aduh jangan-jangan COVID. Saya ada tes, ada yang kasih video ngetes COVID apa enggak. Suruh isep tarik napas, terus suruh tahan napas. Terus baru berapa menit, baru berapa puluh detik gitu, dikeluarin lagi. Kalau batuk, ada ke arah situ. Kalau nggak batuk, nggak ada. Keluarkan kata-kata positif, saya sehat bersama Tuhan.
Kalau rasa sudah nggak ada, sebelah saudara kentut, orang lain pada kabur, saudara tetap diam, tenang, kalem, saudara. Mana bau kentut nggak ada? Waduh, bahaya, hilang penciuman, itu tanda-tanda terpapar COVID-19. Saudara makan bakso mungkin, saudara tambah terus kecap asin. Kenapa? Kok nggak asin-asin ya? Nah, ayo periksa. Jangan-jangan kamu sudah ada virus itu. Tidak, lakukanlah, perkatakanlah kata-kata yang positif yang membangun iman kita. Kalau kita terbangun iman kita, maka imun kita juga akan naik. Amin. Dan kesehatan selalu melingkupi kita. Amin. Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tidak akan berani berbuat kecurangan-kecurangan. Aduh Tuhan kan tahu bulan ini saya pendapatan sedikit pisan. Tuhan, saya bulan ini saya libur dulu ya, setor perpuluhan. Tuhan tuh baik saudara. Saudara nggak setor perpuluhan atau saudara setor perpuluhannya asal-asalan saja. Tuhan juga nggak tahu, pendeta kan nggak tahu penghasilan saya berapa. Kalau penghasilan saya 1 miliar berarti waduh 100 juta harus kasih ke pendeta. Nggak enak banget. Saudara, lakukan, dikatakan apa di sini? Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ akan terjadi satu pemulihan besar-besaran. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan. Jadi tidak ada perkataan-perkataan negatif. Tidak ada perkataan-perkataan yang melemahkan. Tidak ada perkataan-perkataan yang membuat saudara imannya menjadi lemah. Tapi perkataan yang membangun iman percaya saudara supaya saudara kuat. Amin. Kita tidak tahu siapa yang terpapar. Karena COVID-19, saya merasa bahwa tidak usah perlu dikasih tahu siapa-siapa yang kena. Kasihan. Nggak usah terlalu kepo. Jangan-jangan dia kena ya, berapa bulan nggak ke gereja. Jangan-jangan, sudah tutup mulut. Kasihan saudara. Sama seperti membuka aib. Dan pada pagi hari ini saya mau berbicara, perkatakanlah yang positif di hadapan Tuhan. Supaya kita lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Jangan perkatakan gosip-gosip yang waduh entah ampun. Udah dengar belum dia kena? Udah dengar belum dia banyak utang? Udah dengar belum dia belum bayar hutang? Udah dengar belum dia harusnya hari ini begini. Oh kok sekarang nggak bisa begini. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 kita baca, kita melihat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia mengenal namaku. Terus, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sudah dapat bayangkan, Tuhan akan memuliakan kita.
Tuhan akan memuliakan saudara dan saya. Kalau kita dipuji orang, siapa yang gak suka dipuji? Angkat tangan. Siapa yang seneng kalau dipuji? Angkat tangan. Saudara gak suka dipuji? Jelek pisannya baju-baju saudara teh. Ih, waktu baru datang berarau hapek, dicuci enggak? Oh pasti kan kesinggung. Mual datang ke gereja Pantekosta, diomongin sama pendeta baju saya bau apek. Tapi kalau saya katakan saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang laki-laki ganteng gagah-gagah, langsung iya dong. Yang perempuan cantik bagaikan bidadari turun dari kayangan, oh iya dong om. Siapa yang suka kalau dipuji? Angkat tangan. Yang lain? Suka nggak dipuji? Atau terbiasa di dalam penderitaan gitu ya? Saya mah dihina terus, gemuk, diomongin, kurus, penyakitan. Harus bagaimana? Kita terus. Masih ada ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Luar biasa saudara, Tuhan akan memanjangkan umur kita dan akan mengenyangkan kita. Tidak ada kata kekurangan bagi orang yang percaya. Amin. Dan saya mau memotivasi saudara pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkatimu. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau kita melakukan segala sesuatu didasari oleh firman Tuhan, didasari oleh satu nama yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus saya mau pergi. Dalam nama Yesus saya mau buka toko. Dalam nama Yesus saya mau buka usaha saya. Dalam nama Yesus saya melakukan pekerjaan saya. Maka pasti Tuhan akan menyertaimu. Dan berkat-Mu akan lebih lagi. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Segala ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk pembelajaran. Saudara kalau jatuh dari motor, lagi belajar motor. Anak saya jatuh dari motor luka-luka saudara. Dia mau balik, mau U-turn, itu yang kecil. Balik, dia gas, jatuh, keseret, serot gitu ya. Kalau yang besar belajar motor, sahabatnya adalah selokan. 2 kali dia masuk selokan. Saya bingung, nih anak senang amat main kena selokan. Pulang-pulang motor babak belur. Kenapa? Masuk selokan. Kalau enggak nabrak orang mobil di depannya yang ngerem mendadak. Belajar dari pengalaman itu kita bisa jadi mahir. Belajar dari pengalaman itu kita bisa menghindar kalau ada lubang kita jangan injak lubang itu supaya kita tidak cilaka. Belajar dari pengalaman jangan kalau jalanan penuh dengan pasir jangan terlalu cepat nanti kalau ngerem pasti nyorodot. Belajar dari pengalaman kemana-mana harus pakai helm supaya kepala terlindungi. Tuhan mau membentuk kehidupan kita mengalami melalui segala percobaan agar kita menjadi kuat. Saudara yang punya anak kecil, waktu anak saudara lagi belajar jalan, saya paling kesel saudara kalau anak lagi belajar jalan itu ibunya atau bapaknya, kok dia jatuh, yang disalahin lantai. Nakal ya, lantainya nakal ya. Saya bilang belajar lagi bu. Kejeduk yang dipukul
dinding. Wah, kenapa sayang, kenapa? Pejeduk yang dipukul dinding. Anak-anak saya ajarin ketika mereka jatuh waktu masih belajar jalan. Anak-anak saya lucu, saudara. Umur 3 bulan sudah tumbuh gigi. Saya bilang luar biasa. Nggak tahu gizinya apa waktu itu. 3 bulan udah tumbuh gigi di sini paling bawah. Waktu mereka belajar jalan, ketika mereka jatuh, saya bilang, ayo berdiri, berusaha lagi, jago, kuat, kalahkan rasa sakitmu. Kalau zaman dulu sudah ada iklan no pain, no gain, mungkin itu yang saya akan gunakan. Tidak ada sakit. Jangan rasakan rasa sakit itu. Jadi orang Kristen jangan cengeng. Karena pengalaman-pengalaman jatuh mungkin, pengalaman-pengalaman percobaan yang Tuhan izinkan, itu untuk membentuk kita supaya kita lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. GPDI terkenal orang-orang yang tahan banting. Ada seorang pendeta senior, dia berkata, oh kamu masih di GPDI, wow hebat, kamu tahan banting. Bersyukurlah sudah menjadi jemaat di GPDI. Sudah dibanting-banting, tahan. Nggak ada orang yang kesinggungan. Nggak ada orang yang mus-mus, aduh pundungku sahaku si Heski khotbah na tarik teuing. Ke laut aja bu, pak. Tuhan senantiasa membentuk hidup kita melalui keadaan, kondisi apapun supaya kita kuat. Dan ketika kita mau terbuka di hadapan Tuhan dan belajar dari masalah yang kita hadapi, yang kita alami, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang semakin mendekati kepada kesempurnaan. Amin. Kepada kesempurnaan. Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak perlu diulangi lagi. Tahun 2020 kalau kita banyak kesalahan, kita banyak nuntut kepada Tuhan. Tuhan, berkat apa yang Tuhan sudah berikan buat saya? Tuhan kok saya jadi begini? Tuhan saya kok jadi begitu? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tahun 2021, kita lebih kuat lagi. Jangan lakukan itu yang tahun 2020. Iri hati, dengki, amarah, tinggalkan di tahun 2020. Kita bersama dengan Yesus. Kita masuk di tahun 2021. Amin. Kesalahan apapun itu, kita tahu bahwa Tuhan sudah ampuni. Tapi jangan kita perbuat lagi kesalahan itu. Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4 berkata apa? Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran supaya kita apa? Teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi apa? Tuhan mau memberikan kita penghiburan. Penghiburan. Makanya firman Tuhan katakan, dan roh penghibur itu akan berserta dengan kamu, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, iman disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah tidak ada perbuatan, mati. Saudara beriman masuk dalam kerajaan sorga, tapi saudara tidak pernah ke gereja, saudara tidak pernah beribadah, saudara tidak pernah beriman kepada Tuhan, itu mati. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, tapi saudara tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau, itu mati.
Keyakinan iman dan kehidupan doa selalu harus diimbangi dengan perbuatan. Ketakutan senantiasa menghalangi kita untuk melangkah dengan iman. Saudara melangkah ke gereja, saudara melangkah dengan iman. Amin. Dengan berbagai macam isu-isu. Wah, nanti kau di gereja kamu terpapar. Wah, nanti kau di gereja kamu sakit. Tapi saudara langkahkan kaki saudara masuk ke dalam gereja dengan iman. Saya mau ketemu dengan Yesus dan saya mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Jangan takut untuk melangkah. Melangkah ketemu dengan kegagalan itu biasa. Tapi kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidak mau untuk melangkah. Ada yang dari awal gereja ditutup dan harus online. Sampai sekarang belum injek-injek gereja. Saya nggak tahu jadi apa mereka. Tapi hampir tiap minggu dia pergi ke mall. Semua mall dia datangi. Ketemu di rumah makan, ketemu di ini, ketemu di tukang buah. Saudara, saya baru pulang dari habis makan bubur, saya mau naik sepeda lagi, ketemu, katanya isolasi, katanya nggak mau keluar, tuh keluar, hehehe, ayo ke gereja, oh ntar dulu, katanya. Sian saudara yang begitu. Berat untuk melangkah, untuk beribadah kepada Tuhan. Keberanian berbuat segala sesuatu akan mendatangkan kemungkinan untuk berhasil dalam hidup mereka, dalam hidup saudara dan saya. Hadapi ujian, hadapi tantangan, hadapi apapun itu bersama dengan Yesus dengan iman. Dan iman itu harus dilakukan dalam perbuatan. Sambutlah tahun baru dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan kita telah memberikan hati juga yang baru. Hati yang baru. Yang masih suci, yang masih bersih. Jangan dikotori dengan hal-hal yang jelek, saudara. Harus ada sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Ayat penutup, saudara, kita buka. Pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan apa? Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Pada pagi hari taburlah benihmu dan sampai sore hari jangan menahan tanganmu. Firman Tuhan berkata, tabur di tempat yang baik. Saya sudah tabur Tuhan, tabur terus. Saya sudah korban Tuhan, tabur terus. Jangan pelit saudara, Tuhan juga gak pelit. Kalau Tuhan pelit kasih nafas sama saudara, Saya pernah berbincang dengan telepon kepada orang yang lagi di ventilator, saya isengin dia. Lu kenapa lu napas lu kayak orang lagi dikejar anjing? Gue lagi di ventilator, udah ya. So, ada teman daripada anak saya, dia bilang dia lagi sholat, dia terpapar juga, dia lagi sholat, dia bilang aduh kayak lagi main bola sambil ngerokok. Dapat bayangkan engapnya, tapi dia nggak sampai dirawat dan dia udah sembuh lagi. Statusnya dia katanya dilihat bahwa sekarang sudah hasil tesnya sudah negatif. Saudara sekalian, saya minta singers dan musik naik. Di hadapan kita tersedia makan dan minum daripada perjamuan kudus.
ketika kita dapat merasakan bahwa Tuhan yang selalu akan menolong. Tuhan yang menolong di tahun 2020, Tuhan juga akan menolong di tahun 2021. Lakukan itu semua. Jangan istirahat untuk menabur. Jangan katakan, aduh saya kan sudah habis banyak Pak. Saya sudah habis banyak Bu. Bagaimana saya mau menabur, nanti saya kekurangan. Tuhan katakan, siapa yang beriman tidak akan kekurangan. Amin. Karena Tuhan akan selalu akan menolong kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan dibuat lebih giat lagi, berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang pertama apa? Lakukan segala sesuatu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, belajar dari pengalaman, jangan mengulangi kesalahan untuk kedua kali. Dan yang ketiga, iman disertai perbuatan akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Saya tidak tahu saudara mengalami sakit penyakit, mengalami masalah, mengalami percobaan mungkin. Tapi ketahuilah, ada tangan Yesus yang terbuka. Dia mau mengangkat engkau. Dan dia mau menolong kepadamu. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. 2021 Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan pulihkan saudara. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Tuhan akan pulihkan mata pencaharianmu lebih lagi. Karena tahun 2021 Tuhan mau memulihkan semua aspek kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan siapa yang belum merasakan mujizat di tahun 2020, percayalah tahun 2021 sudah akan mendapat mujizat yang luar biasa. Berikan keleluasaan untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu, bekerja di dalam mata pencaharianmu. Saudara yang masih belajar memberi yang terbaik buat Tuhan dalam persepuluhan. Saudara yang masih belajar untuk mengembalikan buah sulung. Percayalah, mujizat dan Tuhan akan angkat engkau lebih lagi. Tuhan akan pulihkan kehidupan kita semua. Kita sama-sama bangkit berdiri. Siapa yang mau dipulihkan, saudara angkat tangan kananmu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Engkau lihat Tuhan, tangan-tangan anakmu yang diangkat. Mereka ingin dipulihkan.
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau melihat tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat, menandakan bahwa kami mau dipulihkan selalu. Amin. Kami mau selalu Tuhan pegang tangan kami. Engkau yang memberkati Tuhan. Memberkati dengan kekuatan kesehatan. Memberkati dengan berkat-berkat jasmani. Berkat-berkat rohani daripadamu. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Memberkati, pulihkan setiap anak-anakmu. Dan biar Tuhan sendiri yang tolong. Layakan, sucikan kami untuk makan dan minum daripada perjamuan kudus. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk sekalian.